4 bulan mulia, yaitu Ashharul Hurum ya, 4 bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan satu lagi bulan Dzulqa'dah. Nah, kita sekarang ini ada di dalam bulan Rajab ya. Kita ada selawatannya itu. Selawatannya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Rajab itu menurut etimologi Arab itu berasal dari kata tarjib. Ya. Tarjib itu artinya yang mulia. Kalau tarjim bahasa Arab artinya terjemahkan. Tarjim ila lughatil jawiyah misalnya. Terjemahkan dalam bahasa Jawa gitu ya. Bukan karena kita atau saya khususnya orang Jawa ya. Bahasa itu yang paling banyak dosonomonya itu bahasa Jawa, Bapak sekalian. Ya. Saya belajar bahasa Inggris itu kalau duduk itu cuma sit aja. Have a seat, silahkan duduk. Tapi kalau bahasa Jawa, duduk itu ono sing lenggah, ono sing pinara, ono sing jagrak, dan sebagainya ya. 10 ya, sampai 10 Pak ya. Ketika anak saya kasih buku bahasa Jawa kan, anak saya itu bingung. Wah, apa ini sebenarnya gitu kan? Banyak betul dosonomonya, sinonimnya maksudnya banyak betul ya. Itu membuktikan bahwa kita ya bangsa Jawi itu termasuk bangsa yang dimuliakan oleh Allah, yang konon katanya kita ini masih keturunan Nabiullah Ibrahim dari istri beliau yang bernama Konturah ya. Coba kalau Bapak tidak percaya ya, bahasa-bahasa lokal itu terminologinya adalah vernacular languages. Itu ada 367 Pak. Adakah bahasa yang menyaingi bahasa Jawa? Mohon maaf, kalah semuanya Pak ya. Bahasa Jawa itu ada tulisannya Pak, ada huruf hijaiyahnya kalau bahasa Arabnya itu. Ada hono corokonya, doto, sowolo sampai mogo bodongo, ada semua. Ya. Kalau bahasa-bahasa, mohon maaf ini ya, bahasa Bugis, bahasa Banjar itu enggak ada tulisannya itu. Itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kita bangsa Jawa atau bangsa Jawi itu memiliki peradaban yang sangat tinggi. Dan menguri-nguri wayang. Iya betul. Nanti sampai ke sana nanti Pak. Iya. Gitu, ya. Kalau ada ya orang Islam juga ya. Kemudian karena ketidaktahuan dan ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan itu hatred Pak, kebencian ya. Biasanya kalau orang benci itu apapun yang keluar dari yang dibencinya itu enggak suka semua Pak, mau benci kok. Tapi sebaliknya, kalau dia suka, yang keluar dari yang dia suka itu didukung semua Pak. Ini enggak benar juga Pak. Yang benar ya, kulil haqqa walau kana murun. Katakan yang hak meskipun itu pahit sekalipun ya. Jadi terkait apa ini isu yang hangat pada akhir-akhir ini, ada penceramah ya, saya mengatakan penceramah ya, tukang pidato bukan kiai ya, tukang pidato ya. Lah itu karena tidak punya pengetahuan tentang wayang ya, kemudian wayang itu katanya haram gitu ya. Ya. Memang mereka nggak tahu Pak sejarah bagaimana Syekh Subakir ya,
itu melakukan perang, proxy war bahasa sekarangnya Pak, perang pemikiran dengan Sabto Polon, itu yang menjadi penunggunya tanah Jawa Pak, itu ya. Jadi 800 tahun Mas Imam dan para bapak sekalian, ya, orang Jawa itu tetap bertahan dengan agamanya, yaitu agama Hindu, agama Buddha tadi. Tapi begitu Syekh Subakir dengan anak buahnya, ya, Wali Songo, kemudian melakukan akulturasi, ya. Jadi enake ya apa wong Jawa iku padha iso mlebu Islam. Nah, tontonan pada waktu itu yang paling yang paling disukai adalah wayang. Ya. Maka dijadikanlah wayang itu, tontonan wayang itu sebagai satu sarana untuk berdakwah agar orang-orang Jawa yang sudah beragama bisa masuk Islam. 800 tahun Pak, bukan waktu singkat ya. Untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu, ya, Syekh Subakir itu 800 tahun, ya, belum berhasil. Tapi ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara melalui metode wayang tadi Pak ya. Wayang itu dalam satu hadis, kalau wayangnya itu ada badannya, ada matanya, ada apanya, itu haram. Tapi ini debatable, artinya masih diperdebatkan ya. Wayang itu nggak ada hukumnya, wayang itu hukumnya yang mubah ya. Kayak kita ini mic ini Pak, ini dulu kalau saya nggak salah itu Marconi Pak yang nemukan Pak. Marconi itu bubuan mereka Pak ya. Lah kalau gitu kita pakai ini sekarang haram Pak kita, karena ini temuannya ini buatannya bubuannya sana Pak. Repot kalau gitu Pak ya kan. Jadi akhirnya wayang itu dibuat wayang kulit yang tipis tadi Pak, supaya tidak mirip dengan wayang wong atau wayang golek tadi itu Pak. Itu salah satu di antara referensinya ya. Kemudian ini dikatakan wayang ini haram. Wayang tidak ada hukumnya, wayang adalah netral, nol, mubah, bahasa hukum Islamnya mubah ya. Dia ini bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, tergantung bagaimana dia diperlakukan. Kalau aslinya itu ya seperti ini Pak, air ini ya nol, dia mubah gitu loh. Tapi bisa menjadi haram. Kenapa? Kalau ini kita ambil tanpa sepengetahuan yang punya, alias actionnya tadi, malinginya tadi itu menjadi haram. Kalau airnya itu tetap aja dia mubah gitu ya. Nah, oleh Wali Songo kemudian caranya, teknologinya itu kan, kalau Bapak dari Jawa pasti tahu itu. Di Jawa itu ada gapura Pak. Gapura itu berasal dari kata Arab Ghafurur Rahim. Jadi orang-orang Jawa yang sudah sore-sore sudah di woro-woro Pak, sudah diberi iklan bahasa Arabnya itu, bahwa nanti malam akan ada pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon jimat kalimah sodo Pak. Aslinya wayang itu tidak ada jimat kalimah sodo itu Pak. Aslinya adalah dari Mahabharata, Hindu Buddha Pak. Ya, lakon jimat kalimah sodo itu enggak ada itu. Petruk Gareng itu enggak ada anunya. Itu dibuat oleh Sunan Kalijaga dalam rangka menyebarkan agama Islam. Nah, orang Jawa yang mau nonton wayang, begitu sampai di arena Bapak ya, itu bayar Pak tiketnya Pak. Tiketnya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak. Begitu dia mau ngelewatin, kalau Bapak di alun-alun utara di Jogja, ada gapura kan Pak. Dan di Jawa itu biasanya kampung-kampung ada gapuranya semuanya. Tulisannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tulisannya itu seperti itu. Itu kan syahadat. Begitu dia sudah mengucapkan itu, silahkan masuk nonton wayang ya. Lah wayang itu kan asal usulnya kan dari Hindu Buddha tadi, diganti Pak, manhajnya tadi diganti, lakonnya diganti sesuai dengan ajaran agama kita Islam ya.
Maka salah satu lakonnya itu, kalau di situ kan ada dewa dewi Pak. Dewa dewi ini kalau dalam bahasa kita sudah jadi Islam begini ini musyrik Pak. Karena ada Tuhan selain Allah kalau begitu, musyrik kan? Gitu. Tapi dewa dewi tadi itu oleh Islam diganti Pak. Nah ini salah satu metode cara Wali Songo menyebarkan agama Islam sehingga sampai kepada kita. Ternyata dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kurang lebih 40 tahun, Islam telah berkembang demikian masif, meluas, ya, sampai-sampai ada Bapak, mohon maaf, Bapak dari mana Pak? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Timur, Pak. Timur ya. Kalau Bapak pernah ke Probolinggo, itu kan ada orang Jawa yang di Tengeri Pak, suku Tengger Pak. Itu dalam, saya ini jurusan antropologi Pak, arkeologi dulu Pak. Jadi di situ ada orang Jawa yang ketika Islam berkembang, Majapahit runtuh, ya. Orang Jawa yang tidak mau Islam itu lari Pak ke Gunung Tengger itu, makanya di sana disebut suku Tengger itu, di Tengeri Pak. Iku lho sing gak gelem mlebu Islam iku. Iya ditandai di Tengeri itu loh. Di Desa Ngadisari kalau kita mau naik ke Gunung Bromo gitu Pak ya. Nah orang Bali itu Pak, asal usulnya menurut arkeologi itu orang Jawa juga Pak. Ya. Karena itu kalau orang Bali sama orang Jawa kan kurang lebih anunya Pak. Bahasanya kurang lebih kan. Miripan dia orang Jawa juga, tapi waktu itu menolak Islam itu, dia jadi orang Bali itu. Ya. Nah, kembali ke apa tadi, Ghafurur Rahim tadi kan Pak. Jadi begitu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya Wali Songo berhasil menyebarkan agama Islam dalam tempo kurang lebih 40 tahun dibanding dengan dulu, ya. Pelaksanaan proxy war-nya itu sampai 800 tahun, Pak. Ya. Sedangkan kita ini dijajah Belanda itu kurang lebih 350 tahun kan. Iya. Itu perang pemikirannya untuk mengubah apa ini stigma pendapatnya ya, paradigma berpikirnya orang Jawa menjadi Islam itu oleh Wali Songo dipercepat, bahasa sekarangnya diakselerasi, Pak. Akhirnya alhamdulillah ya orang-orang Jawa sudah pada masuk Islam. Dulu waktu masa saya masih kecil Pak, itu kiai-kiai kita, para mubalik kita itu bapaknya masih abangan Pak. Oleh para kiai enggak apa-apa, ben ae. Saiki dhek gak gelem mlebu Islam gak apa-apa, sing penting kok putune apa anake mlebu Islam. Nah, bener Pak. Itu bermula dari Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif. Di Taif itu Rasulullah itu saking muar banar bahasa Banjarnya itu. Malaikat Jibril itu melihat Rasulullah dihina, dicaci maki itu. Malaikat Jibril bilang gini, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad ya, engkau berdoa kepada Allah ya, akan kutimpakan gunung ini kepada kaum Bani Taif yang ada di situ, yang kurang ajar sama sembian itu. Kata Rasulullah apa? Jangan. Saya ini justru diutus oleh Allah untuk supaya mereka itu menjadi Islam. Dan nanti kalau orang Taif itu diberui gunung entek, Pak. Mati, Pak. Nah, gak Islam meneh, Pak. Zaman es atau zaman glasial itu, Pak ya. Itu umatnya Nabi Nuh itu yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah, ditimpa semua Pak. Kita tetap tidak mau seperti itu ya. Lah kita ini keturunannya Nabi Nuh loh Pak. Karena zaman itu kan sudah mati semua Pak. Hanya 80 orang termasuk kita kan. Kita ini cucu Nabi Nuh karena manusia sudah habis tuh. Termasuk 80 orang itu kita ini keturunannya ini. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita, jangan sampai apalagi yang jamaah khatamul Quran ini sampai nggak senyum, nggak salam, nggak sopan itu. Ya karena kita ini sama keturunan Nabi Nuh ya. Kalau Nabi Adam sudah lama. Nabi Adam itu umurnya 950 tahun nggak salah ya. Nah itu. Jadi isu wayang tadi sudah selesai. Kita bulan Rajab.
Karena apa? Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita ini disempatkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW sebagaimana surah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam bulan Rajab ini pula setelah Rasulullah itu mendapatkan guncangan, penderitaan, cobaan yang demikian hebat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Rasulullah, yaitu dengan cara di Isra wal Mi'rajkan ya. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, di malam hari. Jadi Rasulullah itu diperjalankan. Dulu ketika Rasulullah diisrakan itu ya, para sahabat itu memberi komen ya. Komennya hoak semua, Pak. Ini Rasulullah sampai perjalanan dari Mekah ke Madinah ini tipu-tipu, ini bohong ini. Kenapa? Ya, kalau Bapak tahu jarak Mekah Madinah itu kurang lebih ya 450 sampai 500 km, Pak. Lah kok ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu loh, Pak. Pas ini bohong ini, Pak. Kalau naik onta diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Lah kok ini kok cuma berapa jam saja gitu, bohong ini. Karena itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapatkan gelar As-Siddiq, ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah diisrakan itu adalah benar. Aku menyaksikan ya bahwa Rasulullah benar adanya, maka mendapat gelar As-Siddiq ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah SAW dimi'rajkan ya ke Sidratil Muntaha melalui langit. Nah ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu pengetahuan ya, Allah itu memiliki sifat wajib 20, salah satu di antaranya adalah alimun, maha mengetahui ya. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu. Nah itu Pak, ilmu itu semuanya adalah miliknya Allah, Pak. Enggak ada ilmu itu ilmu apa ini, ilmu agama, ilmu umum, apalagi ilmu merah yang di YouTube itu. Ilmu putih, ilmu apa, semua ilmu adalah miliknya Allah ya. Dan nanti akan ditanyakan ya, akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah ya, oleh Allah ya kepada kita ini yang dititipi Allah ilmu. Sampean dulu ya, mohon maaf ini saya sebut namanya Ustadz Imam Syafi'i, sampean tak titipi ilmu dulu ya. Bagaimana sampean itu mentasarufkan ilmu panjenengan, tanyakan itu ya. Ini Mas Sukahar. Iya. Dititipi kesehatan, Pak. Mata bisa melihat dengan terang, ya. Fisik, ya. Bahkan pengantin baru kan, Pak. Ditanya sama Allah, Mas Kahar, sampean itu tak kasih kesehatan seperti ini ya. Iya. Sampean tasarufkan, gunakan untuk apa itu? Tapi kalau semuanya itu digunakan untuk li'ilai kalimatillah, bukan untuk maksiat kepada Allah, maka mendapatkan kredit poin, mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau enggak, maka akan mendapatkan siksa ya. Jadi sholat isya yang barusan kita kerjakan tadi itu sejarahnya panjang, Pak, dulu. Sejarahnya panjang karena ketika Mi'raj Rasulullah SAW itu mulai langit pertama ya. Dalam ilmu sains itu dimulai dari
Kita ini sekarang ada di atmosfer, Pak. Mas Kahar tahu Pak atmosfer itu apa? Ini pelajaran geografi ini Mas Acari Hasan. Atmosfer adalah lapisan udara yang tebalnya 250 km. Ya, jadi di atasnya itu ada ionosfer ya, sampai nanti yang sekarang ini debatable Pak, sampai kepada planet yang namanya Pluto. Yang sekarang ini dianggap nggak ada itu, ya. Lah itu di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan para nabi dahulu termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebagai Bapak ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelum mereka semua, yang kita kenal dengan nama Nur Muhammad. Ya, jadi sebelum diciptakan dunia ini sudah diciptakan oleh Allah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad, Nabi Muhammad kita itu yang kita kenal kan yang umur 63 tahun itu. Tapi beliau itu adalah melampaui 3 dimensi. Past, now, and future. Dulu, kini, dan yang akan datang. Nah, itu dimensinya Rasulullah SAW dengan terminologi Nur Muhammad SAW ya. Nah, ketika Nabi yang agak bawel dalam tanda petik ini ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini dalam sejarah yang saya baca Nabi Musa itu rambutnya keriting Pak. Ya, itu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang keriting, itu bubuhan Nabi Musa itu ya. Itu, ya. Lah kalau Nabi Isa itu kok orang bule itu bagaimana? Itu imajinasinya bubuannya Markus, bubuannya apa ini Yakobus itu. Ya, aslinya enggak seperti itu ya. Itulah makanya kenapa di Afrika itu ada seorang mantan pendeta Pak yang ngamuk Pak. Masa selama sekian ratus tahun kita nyembah ya Tuhannya bule. Ya, akhirnya patungnya dihancurkan ya karena tersinggung Pak. Ya. Loh siapa kita yang pengen lahirnya itu hitam? Tentu tidak ada yang ingin kan? Ini sejarahnya ini Pak. Jadi pada waktu itu Pak Nabi Adam alaihissalam itu punya anak Pak. Istrinya namanya Siti Hawa, lahir itu Kobil dan Habil. Yang perempuan namanya Iklima sama Labuda. Hitam sama putih. Nah oleh Nabi Adam yang putih dikawinkan, dinikahkan sama yang hitam Pak. Ya. Jadi artinya apa ini Mas Kahar? Ya. Jadi ya supaya nanti zuriatnya keturunannya tadi iya betul ada perbaikan itu ya itu loh ya itu ya lah hitam sama hitam kan menikah loh anaknya tambah kayak langes jadi negrito itu ya itu ini saya ngomong begini sebenarnya rasis itu Mbak ya itu, ya. Tapi untuk ilmu enggak apa-apa itu ya jadi akhirnya as-sholatu mi'rajul mukminin ya. Salat itu mi'rajnya kita semuanya. Karena itu kalau kita salat dinikmati. Ojo cepet-cepet. Ya, karena apa? Kita sedang bermuwajahah, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, Mas Imam supaya kita ini bisa tumakninah, bisa khusyuk. Afdolnya kita mengetahui apa yang kita baca ya, termasuk ketika kita tasahud ya, misalnya kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kalau kita nggak tahu maknanya itu beda dengan yang tahu maknanya Pak. Indonesia Bapak ngerti betul maknanya pun Pak. Insya Allah alhamdulillah ya. Jadi bisa khusyuk. Tapi kalau nggak tahu maknanya ya dicepetin. Tapi dicepetin pun ada riwayatnya Pak Sari itu. Ada riwayatnya itu. Ya. Jadi kalau orang tarawih kok cepet itu kan. Itu ada juga riwayatnya itu. Ya apalagi kalau di Jawa Timur itu di pondok ya di Blitar ya. Ya. Wah, sholat itu cepat sekali kan. Suatu hari saya ditanya itu. Iya. Bagaimana Pak Ustadz?
Iya, Pak Ustadz mengomentari sholat tarawih yang demikian cepat tadi. Ya nggak apa-apa, dia memang sudah lihai kok, sudah master kok saya bilang gitu kan. Itu, loh Pak, berarti itu kan nggak tumakninah, nggak tumakninah sampeyan, saya bilang gitu loh. Lah bagi beliau sudah tumakninah itu, saya bilang gitu. Karena memang ada riwayatnya, cepat pun ada riwayatnya, ya pelan-pelan pun ada riwayatnya. Nah, sholat kita itu tadinya 50 rakaat Pak sekalian. Ya Nabi Musa ini nabi yang talkatif Pak, nabi yang cerewet gitu. Bilang sama Nabi Musa, Nabi kepada Nabi Muhammad ya, wahai Nabi Muhammad ya, engkau tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu. Umatku yang gede-gede aja, yang kuat-kuat aja, tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Itu ya. Jadi kalau kita nonton TV, lihat tim sepak bola Pak ya, timnas kita itu Pak, aduh, halus-halus Pak, betul orang Banjar itu. Begitu kita lihat tim Turki Pak ya, wah kalah kita ini fisiknya Pak. Kita lari segini Pak, dia sudah segini Pak, lebih jauh ya. Kenapa? Kita ini kecil, ya kecil-kecil ya. Nah Mas Kahar, untuk kaitannya dengan itu, ya, kalau Mas Kahar segini kan, istrinya segini juga, anaknya segitu juga nanti, insya Allah. Tapi kalau kita, ya istri kita lebih tinggi, insya Allah nanti anaknya lebih tinggi, Pak. Ya, karena apa? Anak itu kan gen, ya, membawa gen orang tua herediter dari ayah dan ibu, termasuk juga, ya dalam agama kita, kalau kita mau menikah itu minimal 4 syarat, Mas Imam, yaitu jamaliha, kecantikannya itu ya. Tapi yang cantik tuh enggak mau kalau dinikahi kita yang jelek gitu. Ya, itu ya. Iya Mas ya. Iya. Aku enggak mau sama sampean melek gitu ya. Iya. Tapi yang laki enggak kurang anu, Pak. Iya, enggak kurang jalan, Pak. Loh, aku biar jelek gini ini aku pengusaha ya. Duitku banyak itu. Maka tidak heran. Ya, saya punya teman Pak ya, barusan saya dengan beliau ini pergi ke tempatnya apa ini Gus Hafif di Pranggen ya, Mas Imam, pengusaha batu bara Mas. Orangnya itu saya sebut namanya aja, inisialnya B ya. Biasa-biasa ya Pak, istrinya Pak 5, ya istrinya 5, dan beliau memberitahu saya kajiannya Pak. Jadi Bapak saudara sekalian, akhirnya yang 50 tadi didiskon. Ya, menjadi 45. Wah, enggak kuat. Tetap saja minta diskon lagi ya. Sampai akhirnya 9 kali, Pak, minta diskonnya itu. Akhirnya menjadi 5 waktu. Yang sudah 5 waktu ini saja kadang-kadang kita masih malas-malas ya. Memang betul. Dalam Al-Qur'an disebutkan inna sholata lakabiratun ilal khosiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Selesai sholat, kita sama tetangga kita masih bermusuh-musuhan apa enggak gitu ya. Itu sering saya tanyakan pada diri saya sendiri, Pak. Ya. Saya ini ceramah di mana-mana, Pak. Ya. Teorinya banyak saya punya itu. Tapi begitu masuk tataran praktek, udah orang Banjar Pak Gusti bisa ngalih kita ini. Kan itu harus dilatih terus-menerus supaya kita satunya kata dalam perbuatan. Sholat yang dihasilkan oleh Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tadi menjadi 5 waktu. 5 waktu tadi itu ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat lail berjumlah menjadi 50 rakaat lagi, Pak. Nah, padahal kan 5 Pak tadi, Pak. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ya. Mas Bahar ini ngetes ini. Ada enggak ba'diyah asar? Awas mana ada ya. Enggak ada gitu ya. Jadi ba'diyah subuh juga enggak ada ya, gitu. Akhirnya kalau total itu menjadi 50 rakaat. Ya. Nah itu kita lakukan setiap hari, kita bersyukur Pak. Ya, kita masih sehat begini ini syukur sekali ya. Ketika panjenengan terkena COVID,
panjenengan kan kepengen sehat kan, apapun akan dilakukan untuk sehat. Ketika sudah sehat, jangan lupa ya, kesehatan kita itu digunakan untuk sebaik-baiknya, seluas-luasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung-hitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Jika kau ingin menghitung nikmat Allah, maka kau tidak akan bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi kita orang Islam ini harus setiap hari, setiap saat, ya, anywhere, ya, kapan, ya, whenever, ya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk kita datang ke sini, kita syukuri, kita silaturahmi dengan keluarga Pak Asyari Hasan, Ketua Tanfidiyah PC Nusa Samarinda. Ya, mudah-mudahan dengan melaksanakan Khatmil Quran ini barokahnya kepada kita semuanya, akhirnya kita sama semua menjadi ahli Al-Quran, ahli ibadah, ya, dan insya Allah nanti akhirnya kita itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu kealpan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.